kesengsaraan dunia. Walaupun mungkin perhiasan dunia orang itu tidak banyak. Ya, namun Allah berikan hatinya bahagia. Hatinya bahagia. Sebagaimana kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ini hubungan hidayah dengan takwa tadi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi baginya dalam segala masalah. Yaj'al lahu makhraja. Ya. Dunianya mungkin kurang, harta bendanya tidak ada, kurang, tapi bagi dia enggak ada masalah. Plong. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang penting dia dengan ketakwaannya itu yang menjadi hal yang paling utama. Maka antara hidayah dengan takwa punya keterkaitan. Sebagaimana yang kita baca di awal surah Al-Baqarah. Coba kita perhatikan. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Huda, petunjuk, muttaqin, orang-orang bertakwa. Maka kalau ada orang mendakwakan saya enggak butuh hidayah, penting bertakwa, itu ngomong tanpa dasar atau ngomong tanpa sadar. Jadi dua, ngomong tanpa dasar atau ngomong tanpa sadar, balik aja. Karena hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Ini menunjukkan hidayah dan ketakwaan punya keterkaitan yang begitu kuat. Ya. Maka dikatakan dalam makna pemahaman hidayatul ayah, petunjuk dari ayat tadi, Quran itu ia menyampaikan segala tuntutan harapan kebaikan yang telah disiapkan agar bisa dicapai oleh orang-orang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Memberikan pemahaman Al-Quran itu di antara kekhususan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, dia menyampaikan segala harapan-harapan, tuntutan-tuntutan, permintaan kebaikan-kebaikan yang itu sasarannya tertuju kepada orang-orang bertakwa. Maka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim itu bukan hanya berinteraksi kita mengandalkan intelektual, tidak. Tapi interaksi adalah hati. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman Al-Quran kepada seorang hamba sesuai dengan bagaimana kadar bersihnya hati seorang tersebut. Hadirin yang saya muliakan, maka kita lihat al-muttaqun, orang-orang bertakwa itu adalah orang yang terlepas daripada segala sifat kesombongan. Ya. Lepas dari segala sifat kesombongan. Orang bertakwa itu adalah orang yang dia takut akan akibat buruk dari segala perbuatannya. Maka orang bertakwa, bahasa lainnya di sini adalah al-muttaqun humul mu'minun alladzina amanu billahi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang beriman, orang bertakwa adalah mereka orang-orang yang beriman, yang mana mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga karena mereka beriman kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan Al-Quran, memegangnya dengan penuh kekuatan, serta dia mengamalkan segala isi Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekuatan umat itu, jemaah saya muliakan, bukan pada banyaknya mushaf di rak rumahnya. Alhamdulillah, saya lihat Indonesia ini termasuk yang luar biasa. Mushaf cetakannya macam model.
ada yang pink khusus perempuan. Ada Quran versi ibu-ibu. Ada Quran untuk kaum tua, besar-besar tulisannya. Ada Quran untuk penghafal Quran. Ada Quran warna-warni. Macam mushaf itu cetakan Indonesia paling unik, luar biasa. Di negara orang itu mushaf aja kadang masih sulit. Ini luar biasa. Itu syukur nikmat Allah. Tapi kekuatan umat bukan hanya pada bentuk mushaf yang berbagai model, tapi bagaimana umat itu bisa mengambil nilai-nilai yang ada pada Al-Quran itu yang dibaca, yang dihafalnya. Itulah kekuatan umat. Ya. Maka Al-Quran ini mesti dipegang dengan kuat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Yahya alaihi salam, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Jadi kita perhatikan jemaah saya muliakan. Maka kenapa dikatakan penghafal Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, ini dikatakan hamilu rayat al-Islam. Mereka pembawa bendera Islam. Kenapa diumpamakan mereka sebagaimana pembawa bendera jihad di medan perang? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berhadapan dengan orang-orang musyrikin, berhadapan dengan orang-orang kafir, maka setiap kelompok kaum muslimin berhadapan dengan orang kafir, masing-masing itu punya bendera. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih orang-orang tertentu untuk pegang bendera itu. Kan kepegang yang ambil dua dalam rangka cok you berangkat cok you tak bendera ambil dua dia hana kebahagiaan. Rasul lihat orang yang mendapatkan bendera itu, yang memegang bendera itu, bendera jihad, ini dikatakan ini orang ini punya kelebihan karena Rasul memberikannya kepada dia. Dalam perang jihad dahulu, itu ketika perang berkecamuk, selama bendera itu masih berkibar, masih dilihat oleh setiap prajurit, ya, maka terus berlanjut. Tapi ketika bendera perang itu, bendera jihad itu di tangan orang yang diperintahkan untuk memegangnya, jatuh, maka dianggap sudah kalah. Maka prajurit pun akan melemah. Maka ini sasaran. Maka dikatakan kenapa hamilul Quran, penghafal Al-Quran, orang yang mengkaji Al-Quran, ini dikatakan sebagai pembawa bendera Islam. Artinya, kalau ini mereka sudah lemah, ini mereka sudah jatuh, ini mereka sudah berguguran, maka dianggap musuh akan mudah membantai kaum muslimin lainnya. Maka isu-isu basi yang dah lama itu diulang kembali dengan casing baru, enggak heran bagi penghafal Quran, enggak heran bagi orang belajar agama. Itu nanti akan melahirkan orang-orang yang jadi terorisme dan sebagainya. Itu basi, bahasanya aja lain, kamusnya ada kamus modern. Itu fitnah basi, Pak. Yang digoreng lagi, enggak ada yang laku. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang mengatakan dirinya Islam tapi masih suka menuduh kaum muslimin dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang jelek dan hina. Sesungguhnya itu engkau telah memprovokasikan dan mempromosikan dirimu itu penuh kehinaan. Engkau bukan berhadapan dengan manusianya, engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diserang, Pak. Ini yang diserang. Maka butuh doa, ini penting. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah dan ketakwaan.
Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan mungkin dia merendahkan kaum muslimin. Enggak mungkin dia merendahkan orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini siapa? Al-muttaqun humul mu'minuna alladzina amanu billah wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengambil Al-Qur'an dengan penuh kekuatan, dia pegang erat maksudnya, dan dia bertekad untuk mengamalkannya. Berikutnya isi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kalimat yang ketiga adalah al-afaf. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-afaf. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa. Al-afaf ini adalah kesucian diri, kehormatan diri, terjaga daripada segala sesuatu yang buruk, sifat yang buruk. Al-afaf, buruk dan hina. Jadi al-afaf dari ar-radha'il, ya, terjaga di segala sifat yang buruk dan hina. Suci diri daripada segala kehinaan-kehinaan tadi. Al-afaf an amwalin nas, ya, terjaga kehormatan diri sehingga tidak minta-minta dan mencari-cari harta orang lain untuk pribadinya. Kemudian termasuk al-afaf, orang punya iffah, dia terjaga daripada meminta upah, meminta, bahasanya su'alul ajr, meminta upah dalam setiap tugasnya menyampaikan kebenaran. Je long pegah padun bayu, ini enggak ada iffah, padun bayu. Resiko berat no, berat menyampaikan kebenaran, berat padun bayu. Kira-kira long mati atau tanggung keluarga. Nya hana iffah, nya hana harga diri. Ya Allah. Hadirin saya muliakan, maka termasuk al-iffah, al-afaf, ya, al-afaf dia menjaga diri pada segala sesuatu yang berlebihan secara patut. Secara patutnya sudah cukup itu. Dia tidak lagi melakukan sesuatu yang berlebihan. Itu iffah. Banyak makna luasnya, tapi secara umum dia mengatakan tadi itu al-afaf. Jadi orangnya terhormat ya. Kalimat yang keempat yang Rasulullah minta kepada Allah di situ adalah al-ghina. Al-ghina ini kecukupan, kekayaan. Al-ghina, ghina nafs. Hakikatnya kaya itu adalah kaya jiwa. Kaya jiwa. Cukup sehingga tidak minta-minta apa yang ada di tangan orang lain. Ya. Al-istighna 'anil nas amma fi aydihim. Maka hadirin saya muliakan, orang yang punya sifat ghina dalam dirinya, dia jiwanya kaya, dia ridha dengan apa yang telah Allah bagikan berupa rezeki kepada dia. Jiwanya kaya, ketika orang lain sudah melihat dia ini dianggap orang kaya, dia pun tidak tamak kepada harta yang ada di tangan orang lain. Karena ghina nafs. Maka kita lihat betapa banyak orang yang Allah berikan kaya hartanya, tapi punya orang miskin, punya orang lemah, ditindas lagi. Dibawa lagi ke pengadilan untuk ditindas orang yang lemah ini agar tanahnya bisa diambil, rumahnya bisa digusur dan sebagainya. Ini penampilannya kaya, hatinya miskin, kasihan. Zakat nggak bisa dikasih, udah kaya. Ini masalah. Sehingga inilah yang
terjadi pelanggaran dalam kehidupan sebagaimana Allah sebutkan, mereka itu kadang memakan harta orang dengan cara yang batil. Padahal sudah ada hartanya. Sudah cukup. Untuk keturunannya 7, keturunan katib. Tapi sudah cukup. Subhanallah. Saya teringat seorang syekh. Beliau orang Iraq aslinya. Saudi Arabia, karena beliau orang berilmu, beliau menjadi pengajar di Makkah. Saya lupa namanya. Beliau sudah meninggal dunia, rahimahullah rahmatan wasi'ah, di masa-masa pandemi kemarin. Beliau gurunya Syekh Mahir Al-Mu'ayqili, Imam Masjidil Haram. Gurunya Syekh Mahir Al-Mu'ayqili, hafizahullah ta'ala. Asalnya orang Iraq. Tapi kita tahu Saudi Arabia sejak zaman dulu, ya di mana ada orang alim di dunia diambil. Yang malim-malim dah. Ada dari Mauritania, ada dari Hindia, ada dari Suria, ada dari Mesir, ada di mana-mana itu. Afrika, dan tinggal di sana. Beliau ditanyakan, apa yang Syekh harapkan sekarang? Beliau bilang, Allah, ni'am. Saya sudah merasakan nikmat banyak sekali. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Saya bisa tinggal di Mekah, di tanah suci ini. Dan Allah berikan saya anak. Semua anak saya penghafal Al-Quran. Dan mereka pun sudah punya anak. Anak mereka pun hafal Al-Quran. Dan gelar akademik pun mereka semua sudah doktor. Wallahi ni'am, kata beliau. Sungguh ini semuanya nikmat Allah. Sekarang tidak ada yang saya minta kecuali husnul khatimah. Wallahi sekarang saya tidak ada lagi keinginan minta apapun kecuali husnul khatimah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi orang yang saleh akan terlihat dari kesungguhannya apa yang ingin dicapai di dunia ini. Allah sudah berikan. Dia melihat, saya tinggal di Mekah ini. Hari-hari di Masjidil Haram. Ini nikmat. Beliau dengan punya murid, Masya Allah, yang saleh, Imam Masjidil Haram. Itu sudah menjadi penyejuk mata beliau. Itu berkah. Siapa bisa bayangkan orang Irak, lahir di Irak, dan tiba-tiba hidup di kota suci. Hadirin yang saya muliakan, ini penting kaya jiwa. Baik, insyaAllah pada pertemuan ke depan tinggal satu poin lagi insyaAllah sebelum melanjutkan hadis berikutnya. Kapan seseorang baru dikatakan sempurna iffahnya? Kapan itu? Nah, nanti insyaAllah ketika ada umur panjang kita bahas kembali. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.